Selamat pagi, doktor dan teman-teman. Perkenalkan, saya Nicole Enting Aining. NIM 20026121128 dari kelompok kelas 4. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang airway management. Jadi, airway management merupakan salah satu komponen dalam prinsip ABCDE. Kerana gangguan airway dapat timbul secara mendadak dan total ataupun secara perlahan-lahan dan sebahagian dan progresif atau berulang. Jadi hal ini dapat terjadi kerana mungkin terdapat obstruksi di jalan nafas yang disebabkan oleh lidah, saluran udara itu sendiri, benda asing atau benda dari tubuh sendiri seperti darah ataupun cairan lambung yang teraspirasi. Jadi, airway management ini penting kerana dilakukan untuk mencegah obstruksi jalan nafas untuk memastikan jalan nafas terbuka. Sekarang saya akan membahas tentang sistem respirasi. Jadi, sistem respirasi ini bertujuan untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi kepada dua secara anatomi, iaitu sistem respirasi atas dan juga sistem respirasi bawah. Jadi, molekul gas yang dihirup oleh manusia adalah 20% oksigen, 79% nitrogen, 0,04% karbon dioksida. Dan apabila udara dihembuskan dari tubuh, molekul yang dihembuskan adalah 16% oksigen, 79% nitrogen, dan 4% karbon dioksida. Sekarang saya akan membahas tentang anatomi sistem respirasi. Yang pertama adalah jalan nafas atas atau upper respiratory tract. Jadi upper respiratory tract ini terdiri dari lubang hidung hingga ke laring bahagian atas. Jadi terdapat paranasal sinus, nasal cavity, soft palate, hard palate, nostril, oral cavity, tongue, trachea, vocal cord, laring dan juga faring. Ini adalah anatomi sistem respirasi bawah yang bermula dari larynx hingga ke alveoli. Jadi terdapat larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveolar sac dan juga alveoli. Ini adalah gambaran upper respiratory tract dan juga lower respiratory tract. Jadi untuk upper respiratory tract bermula dari hidung hingga ke laring, dan lower respiratory tract-nya bermula dari laring hingga ke alveoli. Sekarang saya akan membahas tentang anatomi paru-paru. Ini di sebelah kanan adalah gambaran paru-paru. Jadi paru-paru terletak pada rongga dada dekat dengan organ jantung dan dilindungi oleh tulang rusuk. Jadi paru-paru mempunyai dua bahagian, iaitu kanan dan kiri. Pada bahagian kiri mempunyai 2 lobus dan bahagian kanan mempunyai 3 lobus. Pada paru-paru terdapat alveoli yang merupakan unit fungsional dari paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara, iaitu oksigen dan juga karbon dioksida dalam sistem respirasi. Jadi, saat pernafasan terdapat inspirasi dan juga ekspirasi. Untuk inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi dan terangkat sehingga volum rongga dada bertambah besar. Sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dan tekanan udara luar sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Manakala untuk ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula hingga volum rongga dada akan mengecil, sedangkan tekanannya membesar. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru membesar dan udara dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Sekarang saya akan membahas tentang fisiologi paru-paru yang berlangsung saat inspirasi dan juga ekspirasi.
Jadi saat inspirasi dan ekspirasi akan terjadi total lung capacity, tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, residual volume dan juga vital capacity. Jadi untuk total lung capacity ini adalah jumlah udara di paru-paru pada inflasi maksimal, iaitu jumlah kapasitas vital dan volume residu. Seterusnya, untuk tidal volume adalah jumlah udara yang bergerak masuk atau keluar dari paru-paru dengan setiap siklus pernafasan. Seterusnya adalah volume cadangan inspirasi, iaitu jumlah maksimal udara yang dapat dihirup dengan inspirasi paksa di atas inspirasi normal. Kemudian terdapat volume cadangan ekspirasi, iaitu jumlah maksimal udara yang masih dapat dihembuskan dengan ekspirasi paksa setelah ekspirasi normal. Seterusnya adalah kapasitas vital ataupun vital capacity, iaitu jumlah udara yang dihembuskan setelah inhalasi dalam, iaitu jumlah volume tidal dan volume cadangan inspirasi dan ekspirasi. Yang terakhir adalah residual volume, iaitu jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi paksa. Seterusnya, untuk kapasitas residu fungsional adalah jumlah udara di paru-paru setelah ekspirasi santai, iaitu jumlah cadangan ekspirasi dan volume residu. Yang kedua adalah difusi. Difusi adalah pergerakan gas secara spontan tanpa menggunakan energi atau usaha apapun oleh tubuh antara alveoli dan kapiler di paru-paru. Jadi, udara yang dihirup masuk alveoli memiliki tekanan partial oksigen yang lebih tinggi daripada tekanan partial oksigen di pembuluh darah. Jadi, menurut hukum keseimbangan gas, akan bergerak dari tekanan partial yang lebih tinggi ke tekanan partial yang lebih rendah. Akibatnya, oksigen akan bergerak dari alveoli masuk ke pembuluh darah melalui konsentrasi gradien. Sekarang saya akan membahas tentang perfusi. Perfusi adalah proses di mana darah dioksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Ini adalah gambaran jantung di mana fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke pembuluh darah dengan kontraksi ritmik dan berulang. Jadi jantung ini terdapat dua atrium, iaitu atrium kanan dan atrium kiri, dan juga dua ventricle, iaitu ventricle kanan dan ventricle kiri. Terdapat katup mitral, katup aorta, katup pulmonaris, katup tricuspid, dan juga terdapat aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Jadi pada jantung, dipolarisasi dimulai dengan SA0, iaitu pacemaker pada atrium kanan. Jadi seluruh dipolarisasi pada atrium kanan ini berlangsung selama 0,1 detik. Seterusnya, impulsnya akan lanjut ke AV0, dan di AV0 ini terletak di dalam dinding septum sebelah atrium kanan, tepat di atas katup tricuspid. Jadi setelah AV0 ini sudah dipolarisasi, bundle of His akan menghantarkan impuls dari AV0 ini ke bundle branch. Di bundle branch ini mempunyai dua bahagian, iaitu bundle branch bahagian kanan dan bundle branch bahagian kiri. Jadi untuk yang bahagian kanan ini mengirim impuls ke otot jantung ventricle kanan, dan bahagian kiri ini mengirimkan impuls ke endokardium ventricle kiri bahagian posterior dan inferior, dan juga ke endokardium ventricle kiri bahagian anterior dan superior. Jadi apabila impuls dari bundle branch ini dikirim ke Purkinje fibers, Purkinje fibers ini akan mengirim impuls menuju lapisan subendokard pada kedua ventricle, sehingga terjadi dipolarisasi yang diikuti oleh kontraksi ventricle. Jadi proses dipolarisasi ini di Purkinje fiber ke semua bahagian ventricle mengambil waktu kurang lebih 0,8 detik hingga 0,1 detik. Jadi ini adalah gambaran katup yang berada di jantung.
Jadi terdapat katup tricuspid, katup pulmonal, katup aorta dan juga katup mitral. Jadi untuk katup tricuspid ini berada di antara atrium kanan dan juga ventricle kanan, dan katup aorta berlokasi di antara ventricle kiri dan pembuluh darah aorta, manakala pada katup pulmonal berlokasi di ventricle kanan dan di antara ventricle kanan dan truncus pulmonalis. Dan yang terakhir iaitu katup mitral, ini terlokasi di batas antara atrium kiri dan ventricle kiri jantung. Sekarang saya akan membahas tentang sistem sirkulasi di dalam tubuh. Jadi sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua, iaitu sistem sirkulasi sistemik dan juga sistem sirkulasi pulmonal. Untuk yang pertama iaitu sistem sirkulasi sistemik, dimulai ketika darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru dipompa keluar oleh jantung melalui ventricle kiri ke aorta, selanjutnya ke seluruh tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah. Yang kedua adalah sistem sirkulasi pulmonal, di mana darah yang dioksigenasi yang berasal dari seluruh tubuh yang dialirkan melalui vena cava superior dan vena cava inferior akan mengalir ke atrium kanan dan selanjutnya ke ventricle kanan, meninggalkan jantung kanan melalui arteri pulmonaris menuju ke paru-paru. Ya, secara ringkas ini adalah aliran darah di dalam tubuh. Sekarang saya akan membahas airway management pada anestesi. Jadi pertamanya kita harus menilai jalan nafas pada pasien. Jadi untuk penilaiannya bisa digunakan Mallampati score, evaluasi 332 dan juga upper lip bite test. Untuk penilaian jalan nafas bisa digunakan Mallampati score, di mana Mallampati score ini digunakan untuk memprediksi kemudahan intubasi pasien saat operasi. Jadi penilaian Mallampati ini bisa dilakukan saat pasien duduk dengan mulutnya terbuka dan lidahnya menonjol. Jadi terdapat 4 kelas Mallampati score, iaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Pada kelas 1, pilar faring, uvula, palatum mole terlihat jelas. Tonsilnya juga terlihat jelas. Pada kelas 2, soft palate, uvula dan faucet kelihatan, tetapi tonsila pilarnya tidak kelihatan. Dan pada kelas yang ketiga, hanya uvula bisa kelihatan. Dan pada kelas keempat, uvula tidak bisa kelihatan dan hanya kelihatan soft tissue-nya. Jadi seterusnya bisa dilakukan evaluasi 332 untuk penilaian jalan nafas pada pasien. Jadi tujuan evaluasi 332 ini adalah untuk mengetahui apakah proses intubasi akan menjadi sulit saat operasi. Jadi evaluasi 332 ini harus dilihat apakah pasien bisa membuka mulutnya sebanyak 3 jari. Seterusnya, apakah dari mentum pasien ke tulang hyoid bisa akomodasi 3 jari dan apakah dari laring ke dasar lidah bisa mengakomodasi 2 jari. Jika tidak bisa akomodasi 332 itu mungkin bermaksud intubasi pasien saat operasi akan menjadi sulit. Seterusnya adalah upper lip bite test. Jadi upper lip bite test ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas rahang pasien dan juga difficulty saat intubasi pasien. Jadi terdapat 3 kelas pada upper lip bite test, iaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Pada kelas 1, pasien bisa menggigit di atas vermilion line di mulutnya, dan pada kelas 2, pasien bisa menggigit di bawah vermilion line di bibirnya, dan pada kelas 3, pasien tidak sama sekali bisa menggigit ke arah atas. Sekarang saya akan membahas tentang head tilt chin lift. Head tilt chin lift ini bertujuan untuk membebaskan jalan nafas pasien. Jadi untuk
manuver ini, letakkan satu telapak tangan pada dahi pasien dan dorong ke bawah. Selepas itu, letakkan jari telunjuk dan jari tengah di mentum pasien dan dorong dan angkat ke depan. Seterusnya adalah jaw thrust. Jadi, jaw thrust ini dilakukan apabila pasien dicurigai mempunyai trauma cervical. Untuk manuver ini, dorong sudut rahang kiri dan kanan ke arah depan sehingga barisan gigi bawah berada di depan barisan gigi atas. Seterusnya adalah triple airway maneuver, di mana yang pertama dilakukan head tilt, yang kedua adalah jaw thrust, dan yang ketiga membuka mulut pasien. Ini adalah oropharyngeal airway yang mempunyai ukuran yang bervariasi. Jadi oropharyngeal airway ini juga dikenali sebagai Goodell, digunakan untuk membuka jalan nafas pada pasien yang tidak sadar dan tidak mempunyai gag reflex. Untuk pemasangan Goodell, pertamanya harus memilih Goodell yang berukuran sesuai untuk pasien dengan mengukur dari tengah mulut ke angulus mandibularis pasien. Kemudian, masukkan Goodell ke dalam mulut pasien dalam posisi terbalik, menghadap ke langit-langit di dalam mulut pasien. Kemudian, Goodell itu diputarkan 180 derajat. Dan selepas itu, difiksasi Goodell dengan menggunakan plaster. Jadi, jika pasien menunjukkan refleks muntah, Goodell harus dilepaskan dengan segera dan diganti kepada nasopharyngeal airway. Ini adalah nasopharyngeal airway yang digunakan di hidung. Jadi nasopharyngeal airway ini dipakai apabila oropharyngeal airway tersebut tidak diindikasikan, iaitu apabila pasien mempunyai trauma oral ataupun pasien mempunyai gag reflex. Jadi untuk pemasangan nasopharyngeal airway ini, pertamanya harus dilakukan ukuran supaya saiznya sesuai untuk pasien. Jadi untuk ukurannya dari puncak hidung pasien ke puncak telinga pasien. Untuk pemasangannya, pertama harus dilubrikasi nasopharyngeal airway tersebut dan masukkan nasopharyngeal airway dengan posisi miring ke dalam hidung dan mendorongnya ke dalam hidung mengikuti kerja alami hidung pasien. Selepas itu, fiksasi nasopharyngeal airway tersebut menggunakan plaster. Ini adalah backmask ventilation yang sering digunakan saat praoksigenasi untuk meningkatkan oksigen fisiologis untuk memperpanjang waktu desaturasi selama periode apnea. Jadi ventilasi diberi pada pasien selama 5 hingga 8 minit. Ini adalah gambaran laryngeoscope. Terdapat dua jenis, iaitu Miller dan juga McIntosh. Miller sering digunakan pada anak-anak dan McIntosh digunakan pada dewasa. Ini adalah gambaran orotracheal tube yang digunakan saat intubasi. Jadi endotracheal tube ini mempunyai bevel, Murphy eye, cuff, vocal cord guide, radiomarker, McGill curve radius, pilot balloon, spring, PVC tubing dan juga adapter. Jadi untuk teknik intubasi, pertamanya laryngeoscope dipegang dengan tangan kiri dan tangan kanan membuka mulut pasien. Seterusnya itu, laryngeoscope dimasukkan di sisi kanan mulut pasien dan mendorong lidah ke sisi kiri. Selepas itu, masukkan laryngeoscope sehingga tampak uvula, faring dan epiglottis. Apabila sudah nampak epiglottis tersebut diangkat hingga tampak pita suara pasien. Selepas itu, pemasangan OTT dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Jadi OTT digunakan bersama introducer. OTT dimasuki melewati pita suara hingga ke trakea dan introducer tersebut dikeluarkan dan plaster digunakan untuk menjaga posisi OTT. Selepas itu, cek posisi pipa dengan memasukkan ventilasi mekanik ke dalam OTT. Ini adalah cara untuk konfirmasi intubasi. Terdapat 5 poin untuk auskultasi. Ini adalah laryngeal mask airway ataupun LMA.
Jadi, untuk anatomi LMA terdapat cuff, aperture bars, valves, inflation pilot balloon, inflation line, airway tube, dan juga connector. Jadi, untuk pemasangan LMA pada pasien, pertamanya kita harus memilih LMA yang sesuai ukuran untuk pasien. Jadi, selepas sudah memilih LMA yang sesuai untuk pasien, oleskan lubrikasi pada posterior cuff di LMA. Seterusnya, masukkan LMA tersebut sepanjang palatum durum dengan menggunakan tangan yang dominan. Jadi, apabila sudah sesuai di posisi, kembangkan cuff LMA. Selepas itu, lakukan fiksasi LMA dengan menggunakan plaster. Sekian aja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.